Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zakira. Di sini saya akan mengajarkan tentang beberapa materi ya bahasa Inggris. Nah, soal pertama adalah tentang plural noun. Jadi soal pertama ini adalah which one is correct? One are playing in the park. Jadi yang A ini child itu kata aslinya. Jadi dia menunjukkan kalau satu anak, tidak banyak anak. Jadi jawabannya adalah salah karena plural noun itu dia menunjukkan lebih dari satu, hanya menunjukkan banyak. Kemudian dia juga regular itu adalah kata yang beraturan, sedangkan irregular itu kata yang tidak beraturan. Nah, child ini dia itu tidak beraturan. Jadi child ini betul sebenarnya, tapi karena plural noun itu menunjukkan lebih dari satu, maka jawaban A itu salah. Kemudian childs ini karena di child itu kita tidak menggunakan tambahan s karena dia itu akan menjadi children ya ketika ada banyak anak-anak, bukan malah ditambahkan s karena dia itu adalah irregular noun. Jawabannya salah. Nah, jawaban C dia itu adalah children. Nah, jika child ingin menjadi banyak, maka diubah menjadi children. Maka jawaban C adalah jawaban yang benar. C benar. Sedangkan nomor D tentu juga salah karena dia sudah children terus ditambah S lagi, maka salah total. Soal nomor 2. Countable noun. Choose the countable noun in this list below. Jadi countable noun itu dia itu menunjukkan lebih dari satu, spesifik banyak, singular dan plural, and dan some, any, many. Di soal nomor 2 ini, choose the countable noun in this list below. Yang pertama, water. Countable ini dia itu bisa dihitung, kata yang bisa dihitung seperti buku bisa dihitung 1 buku, 2 buku, 3 buku. Sedangkan water ini kita tidak bisa menghitung air ya, kita tidak bisa menghitung air. Yang kedua, oil ini adalah minyak. Nah, kita tidak mungkin juga bisa menghitung minyak. Yang C, jawaban benar adalah C, dikarenakan di sini buku bisa dihitung. Seperti ini 2 buku, 2 books. Jadi ini adalah countable noun. Dan yang D juga salah ya, karena idea itu tidak bisa dihitung. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, uncountable noun. Nah, setelah countable ada uncountable noun. Jadi uncountable noun itu sesuatu yang tidak bisa dihitung seperti water, oil, sugar. Kita tidak bisa menghitungnya. Tidak mungkin kita bisa menghitung mereka satu air, 2 air, tidak mungkin. Jadi itulah yang disebut dengan uncountable noun. Jadi complete the sentence, I need a little of. Jadi ada little of. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena uncountable itu tidak bisa dihitung, maka kita akan mencari pilihan mana yang tidak bisa dihitung. Yang pertama adalah sugar. Nah, sugar ini tidak bisa dihitung. Nah, maka jawaban yang benar adalah A. Benar A. Nah, kenapa tidak apple, paper, plate? Karena apel itu bisa dihitung, 1 apel, 2 apel, 3 apel. Paper itu juga bisa dihitung, 1 paper, 2 paper, 3 paper. Dan plate itu juga bisa dihitung kan, karena dia bisa dihitung dengan mata. Kemudian nomor 4, quantifiers. Jadi quantifiers ini menunjukkan penjumlahan ya, jumlah suatu benda gitu. Jadi mereka itu ada 3, yakni
countable, uncountable, dan countable and uncountable. Yang countable itu seperti ada many, countable, many, a few, sama several. Sedangkan uncountable ini dia ada much, a little, sama a bit of, atau a little bit juga bisa. Yang kemudian ada countable dan uncountable, dia itu ada any, ada some, ada a lot of, ada lots of, dan enough. Nah, jadi there are two people in this room. Is it getting crowded? Jadi there are two, karena people ini kan dia itu adalah irregular, dia itu banyak tapi bisa dihitung. Ingat kan tadi irregular itu kata yang tidak beraturan. Nah, banyak tapi bisa dihitung. Di there are two, jadi pilihannya adalah kalau much ini untuk uncountable. Jadi kita tidak bisa menggunakan uncountable. Kemudian ada many. Nah, jawaban yang benar adalah many, dikarenakan many adalah countable, bisa dihitung, karena people ini bisa dihitung. Any ini dia itu bisa digunakan antara countable sama uncountable. Seperti itu. Kemudian nomor 5, masculine, feminine, and natural noun. Which of the following is a feminine noun? Feminim. Nah, feminine noun ini menjelaskan tentang yang berjenis kelamin wanita ya, seperti ibu, seperti nenek, seperti kakak perempuan, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan maskulin ini menjelaskan tentang sesuatu yang berjenis kelamin pria, seperti paman, kakek, ayah, seperti. Dan natural noun itu ketika dia tidak mempunyai jenis kelamin, seperti meja, seperti batu, dan lain-lain. Nah, di soal ini kita disuruh mencari feminim noun. Feminim noun itu tadi yang saya jelaskan, dia itu berjenis kelamin perempuan. Nah, kita mencari yang mana yang berjenis kelamin perempuan. Yang pertama, uncle. Dia tidak mungkin, karena uncle itu adalah paman, jadi dia jawabannya salah. Grandfather, tidak mungkin juga, dikarenakan grandfather itu adalah kakek, jadi tidak mungkin feminim. Nah, C, mom. Jadi jawaban yang benar adalah mom, dikarenakan mom itu dia adalah perempuan, jadi dia adalah feminim noun. Nah, karena wizard ini adalah penyihir laki-laki, jadi tidak bisa dimasukkan ke feminim noun karena dia adalah masculine noun. Kemudian nomor 6, articles and then the. Nah, yesterday I saw amazing movie at cinema near my house. Jadi jawabannya kita akan seleksi jawaban A, B, C, D, mana yang benar. Yang pertama A sama D. Nah, jadi A kita gunakan saat huruf pertamanya adalah konsonan. Jadi huruf konsonan itu seperti tablet. Nah, tablet itu kan T awalnya, tablet. Nggak mungkin menggunakan untablet. Jadi kita menggunakan E karena dia itu konsonan. Jadi yang ini adalah I saw amazing. Amazing ini amazing. Dia itu vokal ya, vokal karena amazing. Dia itu termasuk vokal. Jadi jawaban yang pertama kan adalah salah ya, karena yang menggunakan A itu kan konsonan, bukan vokal. Kalau vokal itu kan A, I, U, E, O. Dan konsonan itu selain dari A, I, U, E, O tadi. Jadi jawaban salah. Nah, ini juga salah. Kenapa? Padahal di awalnya kan harusnya benar. Karena di sampingnya itu adalah A. Karena ketika kita membicarakan hal itu yang kedua kalinya, maka kita menggunakan
the, karena setelah kita membicarakan pertama kalinya, kemudian pasti orang pendengar juga mengerti atau tahu dengan apa yang kita maksudkan. Jadi kita selalu menggunakan the untuk hal yang kedua kalinya kita sebutkan. Juga tentang fans, untuk fans ya. Yang B ini kan salah. Nah, yang C and the. Nah, apakah jawaban ini benar? Jadi jawaban ini adalah jawaban yang benar. Dikarenakan and itu adalah vokal dan amazing ini adalah vokal. Jadi kita menggunakan and di sini. Nah, movie at Cinema Nirmal House. Jadi kita tahu sinema mana yang dia sebutkan, sinema mana. Jadi kita mengerti dia membicarakan sinema yang mana nih. Nah, jadi menggunakan the karena dia itu sudah spesifik. Kita tahu saat pembicara saling tahu apa yang mereka maksud. Jadi menggunakan the. Nah, nomor 7, position of adjective. Choose the correct sentence. Nah, jadi kita akan mencari correct sentence-nya yang mana? A, she has a dress red. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus adjective plus noun. Nah, subject plus to be plus adjective plus noun. Adjektif ini adalah kata sifat ya teman-teman. Jadi kata sifat itu seperti juga warna juga termasuk kata sifat. Seperti itu. Nah, yang A ini she has a dress red. Nah, itu karena nounnya itu sebelum adjektif, maka ini salah. Karena rumusnya itu adjektif itu duluan baru noun. Jadi ini salah. Kemudian she has a red dress. Nah, ini yang benar. Dikarenakan she subject has to be a red dress. Red ini kan adjektifnya dan dress ini baru nounnya. Jadi B benar. Nomor 9. Possessive with S. Choose the correct sentence. Nah, jadi possessive with S ini, abstract S ini dia adalah kepemilikan seperti punyanya ini. Seperti pulpennya Irna. Pulpennya Irna itu adalah possessive with S karena kepemilikan. Jadi seperti itu. Jadi A, this is my sister's room. B, this is my sister's room. This is my sister's room. This is the room of my sister. Jadi D ini salah ya. Karena this is the room of my sister itu salah karena the room of my sister itu juga kepemilikan, sedangkan di sisternya juga ada kepemilikan. Jadi double kepemilikan itu tidak boleh. Yang C, this is my sister's room. Ini seperti sisters itu berarti sisternya banyak, bukan kepemilikan si saudara ini. Jadi jawaban yang ini pasti salah juga karena with S ini dia pasti di katanya itu atau di orangnya itu dia memiliki abstract S di belakang kata orangnya, nama orangnya. Seperti A ini jawaban yang benar ya karena ada abstract S-nya setelah sister ini. Karena kamarnya si saudara ini, kamarnya sister's room, berarti kamarnya si saudara ini. Yang terakhir adalah nomor 10, simple present tense. My brother rarely breakfast because he up late every day. Jadi simple present tense itu kita gunakan ketika kita itu melakukan aktivitas yang sehari-hari atau biasanya kita lakukan. Jadi ketika menggunakan she, he, dan it, she, he, it, kita menambahkan s atau is atau s di belakang kata kerjanya atau verbnya. Seperti itu. Seperti ini. My brother ini termasuk ke he. Termasuk ke he. Jadi dia itu menggunakan it's karena he itu ditambahkan s. Ingat ya, she, he, it menggunakan ditambahkan s. Selain dari she, he, it seperti Ayu, Dewi itu tidak usah ditambahkan. Jadi dia itu verb 1 yang asli, tidak menggunakan s atau is. Seperti itu. Nah, seperti ini, it's my brother, it's
rarely, my brother rarely eats breakfast because he ini juga dia itu kan harus ditambahkan s. Jadi jawaban yang benar adalah B. He wakes up late every day. Karena jawaban A itu salah, karena dia tidak mempunyai s ya. Eating juga bukan. Eating itu bukan termasuk simple present tense. Ate atau walk itu juga bukan simple present tense, dia itu termasuk ke dalam simple past tense. Seperti itu. Tadang. Sekian dari video saya tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.